Halo semuanya. Halo. Selamat malam waktu Indonesia, selamat pagi waktu Amerika, terutama New York. Semoga sehat-sehat selalu ya. Kita menunggu Mas Firdaus ya buat gabung bersama kita secara live di sini. Sudah ada Mas Farid Mutakin yang akan menjadi notulen kita kali ini. Ya, sepertinya Mas Firdaus sudah join bersama kita. Silahkan join live, bisa request. Mas Daus bisa request buat join live. Nanti saya akan accept. Halo. Kita menunggu Mas Daus ya, yang akan menjadi guest kita kali ini. Sepertinya Mas Daus sudah join, tetapi belum bisa bergabung secara live karena belum ada permintaan request. Kita tunggu ya. Halo Mas Daus. Oke, ini ada view request. Akan terhubung sebentar lagi bersama Muhammad Firdaus, guest kita kali ini. Sebentar lagi kita akan terhubung. Halo Mas Daus, saya sudah accept ya permintaan live. Halo. Oke, finally, Halo. yeay. Ini tamu tak diundang apa tamu diundang ini? Tamu diundang dong. Oh iya. Diundang, kita undang ya. Lu Oke, sama akhirnya Farid jangan terlalu karatan di sono tuh. Ira. enggak dong, kita udah mau pulang sebenarnya. Iya, jangan terlalu lama. Indonesia membutuhkan ini. Oh gitu. Ada Mas Daus sudah diwakili. Kita kering kerontang dengan teori di sini kita ini. Oke. Terima Oke. kasih. Terima kasih ya. Makasih ya. Mas Daus. Kayaknya Sama-sama Ira. Wah, aneh saya nih kok terhormat manggil ini. gue manggil Mas kayaknya gimana gitu. Jangan, santai aja. Kayak di formasi aja dulu. Oke, sip. Ini forum santai ya. Iya, santai Santai aja. aja. Biasanya manggil lu gue ya dulu. Itu Padahal Farid lagi sebenarnya ngapain Farid? Sehat-sehat ya semua di sana ya? oh sehat mau jadi notulen Alhamdulillah. Ya, acara ya. ini. Di sini lagi kacau ini Indonesia nih. Komplekku aja sudah 50-an orang. Ah, Hmm. mm-mm. Waduh, iya memang lagi kacau banget nih. Kacau Ya, banget ya betul di Indonesia. Oke, ya. Oke. siap. Ya, silakan. Baik, Apa yang bisa saya bantu ini?
Kita ngobrol santai aja ya, Gus. Oke, Oke, sip. sip. Ya, salam sehat dan salam Let's Talk buat kita semua. Semoga kita sehat-sehat selalu. Terima kasih Ya. kepada kawan-kawan yang sudah bergabung bersama kita ya. Terima kasih sekali lagi kepada Muhammad Firdaus. Jadi MH itu Muhammad kan ya? Ya, sip. Terima kasih kepada Firdaus ya yang sudah bersedia memenuhi undangan Let's Talk untuk sharing pengetahuan dan pengalamannya begitu. Ya. Selama 1 jam ke depan kita akan berdiskusi, dan nanti kawan-kawan juga mungkin ada komentar atau pertanyaan silahkan di chat gitu ya. Tapi kita punya notulen karena kita tidak menyediakan JBI atau juru bahasa isyarat, keterbatasan feature di Instagram sendiri gitu. Jadi ada Mas Farid ya yang akan menjadi notulasi begitu, sehingga kalau ada kawan-kawan tuli bergabung bisa mengetahui apa yang terjadi. Baik, kali ini kita memasuki edisi ke-10 ya, ke-10 Saturday Night. Ini khusus, ini beda dengan talk show. Talk show kita juga sudah memasuki seri ke-10, ini juga edisi ke-10 gitu ya. Let's Saturday Night with Let's Talk live on Instagram. Halo Kak Ana baru gabung, ada Kak Renvi, ada juga siapa? Mas Samsu Alam, ada juga ini Christian. Oke. Baik, sudah lumayan banyak yang gabung bersama kita. Nah, kali ini tema kita menarik karena kita membicarakan tentang laki-laki dan gerakan feminisme ya. Nah, di talk show Let's Talk sebelumnya kita membicarakan tentang laki-laki dan pendidikan seks dan seksualitas. Kali ini kita gerakan feminisme. Iya, waktu itu kan Daus dan juga ya. Iya, aku ikut. Tapi waktu itu banyak orangnya ya, banyak narasumbernya. Ini aku sendirian ini. Santai, relax. Kan gua lu. Itulah, aku gentar di hadapan para PhD candidate ini. Santai aja. Kita nggak ada PhD kandidatan di sini. Okay. Jadi gini, gimana? Ya, jadi kita akan membicarakan keterlibatan laki-laki gitu ya, keterlibatan laki-laki dalam gerakan feminisme gitu. Nah, kita membawa Daus karena memang Daus ini punya pengalaman seabrek gitu ya, dan sudah puluhan tahun. Saya tahu, wong saya dulu di Kalina Mitra awal-awal ya, gue di Kalina Mitra aja lo udah di Aspuk kan gitu. Nah, dan Daus ini memang kakak kelas saya, beberapa tahun di atas gue. Cuman tahun apa 2 tahun, lo jangan bikin itu, kesannya gue tuwir banget. Kita beda 6 tahun loh usianya. Tapi gue terlambat, gue terlalu lama di aktivisme kayaknya. Nah, begitu ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi Daus ini kakak kelas saya di UIN, di IAIN saat itu. Tapi karena di Formaci kita nggak pernah manggil kakak-kakak gitu ya. Jadi lu gue gitu. Jadi kayaknya kita sepantaran gitu ya, sama gitu usianya. Sip. Nah, saya mau balik lagi awal-awal gerakan feminisme di Barat gitu ya, di Amerika contohnya ada First Wave Feminism. Nah, kita tahu bahwa gerakan feminisme di Amerika misalnya itu kan tahun 1800-an ya, awal abad 20, akhir abad ke-19 begitu. Nah, ketika perempuan dan laki-laki bersama-sama marching melakukan gerakan protes gitu ya di Seneca Falls, kebetulan dekat dari tempat saya tinggal gitu, tempat gue tinggal di New York tahun 1948. Nah, itu pertama kali konvensi hak asasi perempuan tahun 1948. Nah, itu perempuan dan laki-laki bersama-sama gitu melakukan gerakan protes. Saat itu perempuan tidak boleh memilih, tidak punya hak pilih gitu ya, rights to vote, tidak punya rights untuk memiliki property. Ya, properti, kemudian perempuan juga waktu itu tidak saat itu gitu ya, itu tidak punya hak gitu ya, tidak punya hak yang sama di pendidikan misalnya, di hukum gitu. Nah, kemudian artinya saya ingin bilang bahwa gitu ya, pada saat itu gerakan feminisme masuk bersama-sama dengan gerakan civil rights movement gitu ya, anti-slavery gitu dan lain-lain. Nah,
laki-laki juga termasuk di dalam gerakan itu. Nah, sehingga memang gerakan laki-laki atau keterlibatan laki-laki ini sangat penting, sangat signifikan dalam gerakan feminisme. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan tentang bagaimana sih sebenarnya keterlibatan laki-laki, sejauh mana gitu laki-laki terlibat dalam gerakan feminisme, dan bagaimana laki-laki itu bisa menegosiasikan, gitu ya, menegosiasikan antara privilege-nya, gitu ya. Kalau di Amerika itu kan white, kalau kamu misalnya white, kamu heteroseksual, kemudian kamu itu Christian gitu ya, Kristen, terutama bukan Katolik ya, Protestan. Kemudian itu kamu dan male white heteroseksual Christian lengkap privilege itu gitu. Jadi satu paket privilege gitu ya, kamu sebagai sumber patriarki baru gitu ya, patriarki. Nah, bagaimana menegosiasikan itu kan gitu pertanyaan nanti ya yang akan kita diskusikan. Nah, saya akan sedikit saja gitu ya membacakan CV Daus yang panjang karena pengalaman malu gue di hadapan para dokter ini. Oh, enggak dong. Daus juga punya title yang keren loh, Master MSI ya, Master of Master lokal lah itu. Ya, Master. Ya, jadi seperti saya katakan tadi, Daus itu lulusan UIN, IAIN pada saat itu, selesai tahun 1997 ya. Kemudian 98 kalau nggak salah. Ya, 98 97. 98 lah. Ya, pas reformasi itu 98 kayaknya. Ya, karena di aktivisme ya lama ya. Kemudian Master of Science benar nggak MSI? Ya. Itu dari Departemen Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Indonesia. Nah, ini pengalamannya sedikit saja saya bacakan. Jadi Daus ini saat ini merupakan Dewan Eksekutif Kapal Perempuan, kemudian juga menjadi Dewan Penasehat Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan, atau disingkat KPS2K. Daus juga tim ahli Aspuk. Jadi mungkin kawan-kawan sudah pada tahu karena Aspuk ini udah lama sekali ya, lembaga yang lama, Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil. Nah, ini ada beberapa sebenarnya posisi Daus dari tahun 2000 sampai 2016, misalnya pernah menjadi program koordinator Aspuk untuk program nasional, kemudian juga direktur eksekutif sementara atau PJS, juga pernah menjadi sekretaris eksekutif nasional atau SEN di Aspuk, kemudian 2009 sampai 2015. Itu nggak jadi SEN tapi deputi. Jadi deputi saja. Deputy. Oke, deputy. Oke, kemudian Dewan Penasehat Koperasi ya. Cooperative, koperasi, karena gue harus nerjemahin ke bahasa Indonesia nih, Us. Ini kan bahasa Inggris CV-nya. Oh, begitu ya. Itu CV buat donor itu. Buat proposal. Oke. Cooperative, PPSWPK, Aspuk. Ya, itu koperasi simpan pinjam lah. Oke. Koperasi simpan pinjam. Iya, karena emang gue harus nerjemahin ke bahasa Indonesia. Saving and loan kooperatif, ya. Personal, cooperative. Personal profile-nya itu, jadi memang Daus ini punya pengalaman di Women Empowerment in Economic Program at grassroots level. Jadi di grassroots pemberdayaan ekonomi perempuan, gitu kan? Sip. Kemudian juga di micro enterprise dan microfinance issue dengan gender perspektif. Ya, betul. Ya. Oke. Kan gue pernah memfasilitasi dampingan lo dulu di Ciki ini kan? Siapa? Kan gue pernah memfasilitasi dampingan lo dulu waktu gitu di PRT ya? Waktu lu tuh di PRT. Rumpun, iya, sama almarhum Yuni. Rumpun Gema Perempuan. Iya. Oh, Mbak Yuni, ya. Itu udah almarhum dia. Siapa? Yuninya sudah almarhum. Ya. Oh, innalillahi. Oke. Iya, betul. Gue lupa. Gue sih iya. Kayaknya kita pernah memang tersambung karena sama-sama di LSM Perempuan ya. Itulah, iya. Waktu itu lo tempatnya di apartemen lah gitu. Tumben-tumbenan lu mau fasilitasi ibu-ibu di apartemen itu di Cikini. Oh iya betul. Iya, dapat funding tuh kayaknya. Oke. Baik. Oke. Kita langsung ya pertanyaan. Gue akan mengawali pertanyaan ini berdasarkan pengalaman lo ya, Daus. Yes. Lo kan lama di
di kapal perempuan. Kita tahu Hmm. kapal perempuan itu punya apa ya, menjalankan dan melaksanakan program sesuai prinsip-prinsip feminisme dengan Yes. perspektif gender gitu. Yes. Feminist organization kita udah pernah Ya. undang ya, Ya. Mbak Misi dan Mas Wahyu Sama Mas Wahyu. Ya. iya di talk show keluarga feminis. Nah, kemudian eh, di micro enterprise dan microfinance issues dengan Hmm. juga menggunakan gender perspektif, gitu Ya. ya. Kemudian women empowerment. Ya. Maka kita bisa menyimpulkan Daus ini bekerja di aktif, gitu ya, aktif di Ya. gerakan perempuan, gerakan feminisme begitu. Ya. Nah, kalau boleh cerita, Us, lo Hmm. itu sudah berapa lama sih terlibat dalam gerakan feminisme ini, dia gerakan perempuan, pemberdayaan perempuan. Bagaimana sih lu bisa cerita ya, gimana dulu bisa sampai memilih aktivisme ini gitu Hmm. ya? Karena Ya. nggak banyak loh laki-laki, Ya. apalagi zaman dulu tuh, waktu lu Yo. terlibat pertama kali itu nggak Ya. banyak gitu. Ya. Ya. Banyak Ya. laki-laki yang terlibat. Nah, apa sih kira-kira motivasi dan Hmm. inspirasi lo gitu Hmm. ya mau Ya. gabung di gerakan feminisme Hmm. ini gitu, dan Hmm. menjadi laki-laki yang nggak biasa dengan yang Ya. lain gitu ya? Karena teman-teman IAIN misalnya, Hmm. siapa sih yang milih di gerakan Hmm. feminisme gitu kan? Iya, Kawan itu. zaman dulu gitu. Ini pertanyaan menarik ini. Boleh silakan, Us. Ini sebenarnya ceritanya kalau panjang bisa, cuman nanti aku ringkaskan saja ya. Iya. Ya, jadi pertama memang dulu waktu zaman formasi kan, aku senang dengan kajian-kajian sosial. Sosiologi lah ya. Makanya kemudian S2 aku juga sosiologi. Jadi aku tidak melanjutkan Islamic Studies-nya. Tapi sebenarnya ini ada berkaitan juga nanti di dalam kerja-kerjaku di komunitas. Karena di Indonesia itu sangat membantu kalau kita punya diskurs Islamic Studies itu. Pintu masuknya tuh menarik, enak sekali kalau kita kerja-kerja di komunitas. Karena di Betul. bawah itu agama menjadi hal yang sangat penting. Kalau kita nggak punya basic study, Islamic Studies, atau pengetahuan Islam lah minimal ya fase-fase lah ayatnya itu kalau ngomongin Bismillah itu fase itu orang itu cara pandangnya di depan itu langsung mengakui bahwa kita punya kapasitas ya itu di grassroots itu pengalamanku begitu. Apalagi kita kalau misalnya pendampingan di lapangan ketika mengetok pintu di awal ketika awal kemudian dia sudah memberikan sign, memberikan pesan bahwa orang ini tuh punya kemampuan dalam bidang agama dan lain-lain, dia kemudian akan ikut. Dia akan terbuka hatinya. Ya, itu pengalamanku. Di berbagai pelosok lah, khususnya di Jawa ya. Dimanapun, tidak hanya di Jawa. Khususnya di masyarakat yang Islam, di Aceh, di Jawa Tengah, macam-macam lah. Ini pengalamanku menarik. Pertama waktu itu, ini cerita pengalaman dulu. Sebelum aku masuk di tadi ya aktivisme yang lebih ke feminis yang lebih serius lah. Ini yang ece-ece dulu. Oke. Jadi waktu itu saya ingat sekali tahun 2003 waktu itu mau penelitian dengan AK3 sebuah pusat analisis di Bandung ya. Ini pusat kajian sosial juga yang sangat cukup kuat waktu itu. Saya melakukan penelitian untuk apa tantangannya ibu-ibu di level grassroots dalam menjalankan usaha ya. Nah, di situ saya tinggal bersama mereka, khususnya di gula merah, pertanian gula merah, ya. Jadi ngambil nira. Nah, itu kan kental sekali pelakunya laki-laki di situ. Saya pernah nulis ini, saya ungkap dulu di Jurnal Perempuan hasil risetku ini, sebagian kecil. Nah, itu yang menarik waktu itu, kan saya dibilangnya peneliti itu kan orang luar, meskipun di situ itu yang mendampingi LSM anggotanya Aspuk. Tapi kan saya orang Jakarta istilahnya. Nah, ketika begitu pertama kali datang, itu kan maco-maco tuh organisasi petani gula merah itu. Pada ngumpul semua di balai desa. Iya kan? Kayaknya itu dari pengalaman yang ada, itu banyak sekali orang eksternal itu hanya memberikan janji-janji saja. Jadi mereka kayaknya sudah malas kalau ada orang luar kelihatannya memberikan peluang, tapi ternyata ya nggak berubah karena memang petani gula semut istilah atau gula kelapa itu kan sangat kuat dikooptasi dengan para tengkulak. Jadi hidup mereka itu ibarat kata sudah dibeli lah sama tengkulak. Jadi apapun dia harus setor ke tengkulak, nanti ke semua kebutuhannya itu dipenuhi sama tengkulak.
Lu butuh apa? Misalnya perlu beras, butuh motor, butuh Hmm. apa, semuanya dipenuhi. Jadi kayak begitu. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain itu. Nah, Hmm. dan saya ingat sekali waktu itu saya diusir juga waktu mau ketemu tengkulak. Jadi dia tahu juga ini orang peneliti mau ngapa-ngapain nih, pasti membuat angin jelek ini, istilahnya membuat apa ya, nasihat-nasihat jelek lah, pengaruh jelek Hmm. lah. Nah, Hmm. jadi itu roman-romannya tuh udah males lah, artinya sudah dia sudah apatis dengan orang luar. Nah, saya dengan sedikit pengalaman waktu itu kan 2003 lah ya, baru aktivisme di LSM. Tapi saya ingat sekali waktu itu saya punya kemampuan dalam retorika tadi ilmu keagamaan. Nah, ketika pertama kali saya disuruh ngomong di depan para bapak-bapak ini, langsung itu pakai assalamualaikum dengan fasih kan, fasih didahului dengan assalatu wassalam, pokoknya itu kayak pidato inilah ceramah itu. Mereka itu langsung terperangah. Oh Didengerin ini lo ya. ternyata, ya didengerin, Keren oh banget. ternyata ini nggak kaleng-kaleng istilahnya ini di situ kemudian pakai idiom-idiom agama, kelihatan corong wajah ikhlas itu kelihatan lah di mukanya itu. Nah dari situ kemudian mereka mau menerima, artinya saya lihat sorotnya matanya satu-satu tuh mereka menunduk dan mereka menerima. Itu buktinya ketika saya mengakhiri sambutan itu, mereka nggak mau, minta ditambah lagi, ya kan? Artinya apa sih kira-kira yang apa perlu kita robah? Nah disitulah kemudian ya biasalah kan, kita kutip hadis satu satu persatu gitu kan. Nah pokoknya itu pertemuan pertama yang impresif dengan keilmuan yang saya pernah punya dulu di IAIN. Nah di situ, dan itulah kemudian saya bawa terus. Dan itu sering saya bawa ilmu ini ketika misalnya juga dalam konteks bagaimana hidup berdampingan antara laki-laki dan perempuan, uh, dan saya juga mencari bahasa-bahasa yang pas lah ya. Misalnya kemarin waktu saya dengan teman-teman PPSW itu di Cina Benteng juga begitu. Jadi bapak-bapaknya itu kan Cina tahu sendiri kan, di Cina Benteng itu kayaknya itu dia bilang, dia pikir bahwa ya laki-laki itu harus kepala keluarga lah, istilahnya patriarki lah begitu. Tapi kemudian ketika saya ajak ngomong bapak-bapaknya, ya tadilah dengan keilmuan saya, dengan pengalamannya, dia mulai terbuka tuh. Tadinya sih ya dia nggak mau nganggap itu. Hmm. Tapi kemudian tadi apa ya? Pokoknya dengan apa ilmu agama ini ternyata sangat berperan ya dalam konteks pemberdayaan perempuan dan konteks pemberdayaan masyarakat, itu sangat sangat bermanfaat lah ya. Itu satu titik. Ya, kalau Hmm. cerita-cerita itu banyak Ira tentang Oke. bagaimana memanfaatkan tadi idiom-idiom agama dan bagaimana pintu masuk agama Islam khususnya di masyarakat Hmm. yang konservatif apalagi lah itu bermanfaat. Nah, cerita kenapa kemudian saya terlibat di isu-isu yang tidak familiar ini dan mungkin juga isu-isu yang jarang disentuh. Itu memang dulu dari formasi saya memang gemar dengan kajian-kajian sosiologi kan, kajian ilmu-ilmu sosial. Nah kemudian uh, akhirnya lah kemudian saya bekerja waktu itu setelah lulus uh, itu ada peluang kalau nggak salah ditawarin waktu itu, nih Dos, ini ada mau nggak aktif di LSM lah, di pemberdayaan masyarakat. Nah saya oke lah, saya coba. Nah, di situ kemudian saya, oh ternyata ini yang aku baca beberapa buku tentang sosiologi, itu ternyata menemukan apa ya, justifikasinya di masyarakat. Dan bahkan ilmu-ilmu yang aku baca itu harus ada modifikasinya. Harus kita baca, kita kunyah, kemudian harus diolah dulu di dalam pikiran. Di situ kan kemudian ada misalnya ada tadi ya, ada masyarakat, ada tokoh masyarakat, bagaimana cara mengkomunikasikannya gitu kan. Terus bagaimana kita harus pertama kali membuka dan macam-macam lah. Nah itu bermanfaat sekali. Nah akhirnya ya saya ketemu di situ. Nah kemudian kenapa kok terlibat dalam konteks tadi gerakan perempuan ataupun pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan perempuan. Nah kalau kita ngomongin pemberdayaan masyarakat ya, analisa gender ini sangat bermanfaat. Menurut saya teringat sekali dengan almarhumah Mbak Yanti ya, dan juga teman-teman senior-senior saya di Aspuk, misalnya Kak Dina, Mbak Nani, yang pendirinya Aspuk.
kita akan tidak bisa menutup mata bahwa dalam konteks masyarakat kita, dalam konteks pemberdayaan, itu sangat berbeda pengalaman laki-laki dan perempuan. Dan pasti perempuan sangat tertinggal. Itu kondisinya seperti itu. Ya, oke, kalau kita baca statistik, pasti sekarang kan ada tuh ya statistik perempuan lah dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Tapi kenyataannya memang begitu. Kalau kita ke masyarakat, kalau kita cukup kuat ini analisisnya, analisis sosialnya ya, kemudian kita tadi, kalau saya sih berpandangan analisis gender itu bagian dari analisis sosial. Dan itu kalau kita belajar, kebetulan saya di sosiologi juga pasti akan belajar tuh analisis gender. Itu kita, kalau kita pasti akan menemukan itu di masyarakat. Dan kalau kita menutup mata berarti kita abai. Artinya dia tidak cukup kuat lah analisisnya. Dengan kalau kita misalnya tadi analisisnya cukup kuat, pasti akan menemukan itu. Makanya kemudian kalau kita di LSM kan biasanya ada PRA kan, biasanya itu terkenal sekali. Participatory Rural Assessment, maksudnya assessment lah untuk pemberdayaan masyarakat. Itu pasti harus ada perspektif gendernya. Kalau PRA yang umum-umum, berarti ini dia tidak mendalam inilah. Nah, itulah kemudian Ira, kenapa saya kemudian masuk di dalam. Oh, ternyata memang pemberdayaan perempuan ini spesifik, ini bagian dari ilmu sosial. Dan ilmu sosial kalau tidak tajam, di mana analisis gender masuk, itu menurut saya, dia mengabaikan lah. Artinya kemudian, memang sih kita harus cari spesifikasi masing-masing ya. Mungkin ada yang pemberdayaan masyarakat umum dan lain-lain. Tapi itulah kemudian awal mula kenapa saya kemudian, ini ada masalah ini di konteks perempuan. Makanya perlu pemberdayaan perempuan. Makanya dalam konteks pemberdayaan perempuan, kenapa harus ada pemberdayaan perempuan? Biasanya kan umum lah, ada affirmative action, makanya kemudian ada kelompok-kelompok khusus perempuan dan lain-lain. Ya, itu Ira, itu awal mula dulu, jawaban singkat dulu. Nanti kita bisa lanjutkan lagi dengan pertanyaan yang lain. Itu Ira ya. Jawaban singkatnya panjang ya. Ya, karena memang pengalaman Firdaus ini panjang gitu ya, panjang kali tinggi. Jadi seperti nanti kita kapan-kapan buat part 2 ya. Bagian kedua, bagian ketiga gitu. Oke, selanjutnya mungkin Firdaus bisa cerita juga nih Daus. Di Aspuk dan di kapal perempuan singkat juga, kira-kira apa sih dilakukan gitu? Nah, kalau kan saya pertama kali kan pendampingan komunitas kelompok perempuan lah ya. Kemudian sampai saya bikin tesis juga itu tentang kelompok-kelompok perempuan lah, tentang kesadaran politik waktu itu. Nah itu dulu pertama memang saya awal di Aspuk itu. Nah kalau di Aspuk itu memang jadi pemberdayaan perempuan dengan perspektif gender. Jadi kalau kita punya pandangan bahwa pemberdayaan ekonomi kalau tidak dengan perspektif gender itu akan bukan memberdayakan tapi memperdayakan perempuan. Karena ekonomi yang diuyok-uyok, tapi kalau ekonomi ansih artinya dia menafikan persoalan lain. Makanya kalau kita itu biasanya kesadaran politik atau kesadaran gender, kesadaran kritis itu harus beriringan dengan kesadaran tadi pemberdayaan ekonomi. Ya, kalau ini tidak berjalan seiring, maka akan terjadi tadi double burden lah, stigmatisasi lah dan macam-macam lah. Ya katanya Mansur Faki itu kan ada 5 ketidakadilan gender itu. Itu akan terjadi kalau tidak diiringi dengan tadi ya kesadaran kritis perempuan. Makanya konsep ekonomi yang dikembangkan di Aspuk itu biasanya konsep ekonomi yang tadi beriringan antara kesadaran kritis dengan perspektif gender. Makanya perspektif gender itu masuk di seluruh rantai ekonomi. Misalnya kalau kita melakukan pengembangan usaha atau melakukan pemberdayaan ekonomi kan ada yang kita kenal misalnya dengan analisa rantai nilai misalnya. Bagaimana di awal pengambilan bahan baku, pengembangan usaha, produksi, sampai pemasaran, sampai ke tangan konsumen, itu analisisnya, itu harus ada perspektif gendernya. Ketika memulai mengambil bahan baku, itu siapa yang mengambil bahan baku? Di situ perempuankah yang lebih banyak peran kerjanya? Atau laki-laki kah? Ya, di situ betul-betul dianalisis. Dan ini biasanya memang kajian-kajian untuk analisa ekonomi, analisa gender di ekonomi itu di Indonesia masih sedikit, masih jarang. Kita banyak kajian-kajian dan yang sering itu malah Oxfam sering itu melakukan kajian ini. Kalau di Indonesia masih jarang dan
Makanya kemudian saya berkali-kali menulis lah ya. Itu sebenarnya bagian kampanyeku ya, bahwa orang harus terbuka gitu. Bahwa ketidakadilan gender itu tidak hanya di sivil politik, tapi juga di ekonomi. Dan itu banyak sekali yang peritilannya itu dalam-dalamnya itu banyak sekali. Dan itu jarang diulas. Saya waktu itu riset di Klaten, itu di Genteng, itu orang selalu misalnya kalau di pengambilan bahan baku lah misalnya, itu nggak ada persoalan gender. Kalau ketika saya ikuti dari awal, saya tinggal di rumahnya dia, di si ibu-ibu itu, waduh, saya menyaksikan sendiri itu si tengkulak itu megang bokongnya si ibu-ibu itu. Itu salah satu ya, belum yang lain ya. Jadi dengan cara pandang si tengkulak yang masih male dominated, patriarkal, misalnya dengan itulah artinya banyak sebenarnya rantai itu yang harus kita tadi. Makanya perjuangan saya adalah bagaimana male engagement di pemberdayaan ekonomi gitu. Jadi laki-lakinya juga mindsetnya betul-betul harus dirubah. Ini sulit sekali juga. Ya perempuan juga mindsetnya harus dirubah, khususnya juga di keluarganya. Nah kebetulan saya pernah punya pengalaman, ini menarik juga. Jadi waktu itu di Klaten lagi, namanya saya skip lah ibu ini. Jadi waktu itu saya tinggal di rumahnya dia karena memang penelitian dan pendampingan lah ya. Nah itu tiba-tiba ibu-ibunya ini bagus jadi kader desa dan kemudian bisa jadi kader masyarakat lah ya. Dan kemudian di rumahnya juga karena memang dia sudah pelatihan gender segala macam si ibu-ibu ini. Namanya si A lah ya, jangan disebutin namanya. Nah itu dan saya lihat, dan saya tidur di tempat dia lama, dan suaminya kemudian pelan-pelan kan dikasih pengetahuan. Artinya suaminya juga mulai sadar lah, dia ikut ngurus anak pagi-pagi, saya bangun pagi juga suaminya yang nyapu di terasnya, dan lain-lain. Tapi ternyata tidak sampai di situ, Ira. Suatu kali, artinya ini sudah relasinya udah bagus lah ya, kalau kita ngomongin yang standar, ya itu sudah oke lah, dalam konteks itu oke. Sebelum kita mendalami lagi ya, berapa bulan kemudian, si ibu itu nelpon ke aku. Dia nangis-nangis. Kenapa nangis-nangis? Ternyata suaminya itu mabuk. Mabuk apa ya? Main judi, sorry. Main judi, kalah. Dan masyarakatnya tuh tahu. Ketika masyarakat tahu, yang dikecam siapa? Bukan si suaminya. Si ibu-ibunya ini, si istrinya. Habislah itu karirnya ibu itu. Dikucilkan oleh masyarakat. Jadi memang ada yang belum selesai memang. Misalnya masyarakatnya juga dan lain-lain lah ya. Artinya, jadi ketika relasi itu sudah terjadi, ternyata ada struktur lagi yang lebih luas. Dan itu juga harus kita menjadi bagian dari pengorganisasian kita ya. Nah artinya apa yang mau saya bilang, bahwa memang perempuan ini di level bawah, atau mungkin hanya tidak di bawah ya, kalau ada persoalan, dia yang kena getahnya juga gitu. Pasti masyarakatnya tuh capnya tuh, nah itu kan ibunya kan, istrinya itu kan ngajarinya yang nggak benar dan akhirnya dia itu stres berat. Akhirnya tadinya yang dia jadi PPD nggak bisa jadi, kemudian artinya dia drop banget lah. Nah akhirnya ini bagian dari, kalau kita sih ya artinya harus didampingi lagi. Jangan kita lepas, kasihan kalau lepas nanti stres. Oke lah ya, itu pengalamannya Aspuk. Sekarang yang kapal. Nah kalau kapal memang saya kemudian dulu sudah hampir berapa tahun ya, mungkin lebih dari 5 tahun kayaknya ya. Nah, kalau di kapal memang dia kan lebih pendidikan ya, pendidikan alternatif dengan perspektif gender, dan ini juga lembaga yang betul-betul mau menerapkan tadi prinsip-prinsip feminisme. Nah, ini saya punya modul, ini modul standarnya kapal. Ini juga ada namanya TOT Pendidikan Feminis. Nah, ini tebal banget ini. Nah, ini modul standar teman-teman kapal. Kita juga biasanya ada pelatihan untuk para aktivis NGO. Ini, bagaimana berpikir feminis dan lain-lain lah. Nah ini di sini kalau kapal memang dia juga fokus juga di penelitian, fokus juga di selain juga pemberdayaan masyarakat dalam konteks grassroots lah ya. Kita mengembangkan sekolah-sekolah perempuan mirip dengan Asuk kalau dia lebih kritikal ya. Tidak kuat di ekonomi tapi kritikal, bagaimana kesadaran kritis betul-betul ditumbuhkan.
Terus kemudian kita juga bikin kajian, kita mengembangkan apa yang dinamakan knowledge development, dan rencananya kemudian juga sebenarnya saya sih pengen bagaimana kapal ke depan itu punya kerja apa ya, bisa berkolaborasi lah dengan perguruan tinggi, khususnya bagaimana mengembangkan kerangka teori tentang pemberdayaan perempuan di level grassroots. Ini kan kita banyak sekali pengalamannya, tapi berserakan. Tapi apa tadi? Penguatan pengorganisasian perempuan model Indonesia dengan sudah menjadi teori yang sifatnya akademik, sudah diuji di akademik, itu belum, Ira. Dan belum banyak. Dan saya yakin kapal itu mempunyai energi dan mempunyai pengalaman itu. Misalnya kemarin dengan program Mampu kan lama tuh, 7 tahun. Itu kan kaya sekali pengalamannya. Tapi itu baru ditulis di dalam buku-buku lah. Belum pada tadi kita ambil, kita angkat, kita kerangkakan, kita diskusikan secara serius di level akademik. Itu belum. Nah itu saya punya bayangan ke depan itu harus dilakukan. Karena jarang akademisi kita yang mau masuk ke dalam. Mungkin sudah ada ya, tapi saya nggak tahu ya. Yang bagaimana pengorganisasian di lapangan itu diangkat di level yang akademik. Jadi ada model teori, model Indonesia. Pemberdayaan, pengorganisasian perempuan di level grassroots, model Indonesia. Kan itu pasti nanti setiap daerah kan beda-beda ya. Itu, Ira. Jadi kalau di kapal memang tadi kita pengorganisasian perempuan, dan juga ada tadi dengan pendidikan feminis, dan juga tadi ya penelitian dan advokasi dan itu. Nah kalau yang KPS 2K dia lebih fokus di sumber-sumber kehidupan, ya misalnya lingkungan. Jadi lingkungan yang perspektif gender dan lain-lain. Itu mengembangkan sekolah perempuan juga, tapi yang tadi lebih ke lingkungan. Itu, Ira, sekilas. Sorry, terlalu panjang. Enggak apa-apa. Kita santai aja, Dos. Ya, karena memang sekali lagi Dos ini pengalamannya banyak ya. Muakeh. Bahasa Jawanya muakeh. Nah, ya menarik memang tadi cerita-cerita Daus. Memang perempuan itu rentan ya. Rentan dan yang disalahkan, blaming gitu, menjadi korban yang disalahkan gitu. Kalau rumah tangga misalnya suaminya macam-macam, gambling atau apa, atau menikah lagi gitu, atau meninggalkan, kan juga perempuan. Betul. Kalau anaknya juga misalnya tinggal kelas, atau anaknya ada terlibat dalam narkoba atau pergaulan yang nggak benar, pasti juga yang salahin ibunya ya. Betul. Nah, tapi saya juga menyambut tadi ya masukan dari Firdaus ya, dari lo, kalau kita memang sangat kurang, dan bahkan mungkin belum ada ya gitu ya teori-teori yang lo bilang tadi gitu loh. Jadi kalau istilahnya itu mungkin istilah feminismenya theorizing practices ya. Theorizing practices. Jadi dari praktek yang ada di grassroots gitu ya, di organisasi-organisasi, pengorganisasian, kita menteorikan gitu kan, membuat teori-teori, entah itu teori baru, atau kita kemudian merevisi teori-teori lama gitu ya, atau kemudian kita mengcounter teori-teori barat, misalnya begitu kan, teori sesuai dengan praktek yang ada di lapangan, itu memang belum ada untuk di tingkat akademis. Memang Indonesia sangat lemah, sehingga memang yang membuat teori-teori lagi-lagi orang barat kan. Itu ya kan? Itu betul. Kalau kita masuk ke kritik postkolonialisme ya, itu pasti jatuhnya juga akhirnya kita dikolonialize lagi kan. Secara pengetahuan gitu, karena memang di Indonesia nggak kuat, sangat lemah gitu. Kita nggak punya teori-teori gitu loh. Kalaupun ada buku atau tulisan-tulisan pengalaman-pengalaman yang kemudian tidak berusaha untuk dicari frameworknya atau teorinya gitu. Nah, kita sibuk diwawancara aja, Ira. Betul. Jadi narasumber terus. Kita diwawancari sama peneliti-peneliti bule itu. Iya, jadi memang ya kita ambil lagi ilmu mereka gitu kan. Kita dikolonialis lagi gitu ya. Kolonisasi gitu, posko. Nah, itu yang sebenarnya memang harus kita ubah nih. Nah, nanti ke depannya mungkin Firdaus juga bisa ya terlibat di sana ya. Dengan doakan saja ilmu sosialnya tadi gitu, kan sosiolog ya. Oke, tadi Firdaus, lu tadi ngomong soal stigma gitu ya, stereotip, stigma
di perempuan gitu, tentang perempuan. Tapi sekarang yang mau gue tanyain ke lo itu adalah stereotip atau stigma ke lo gitu, ke laki-laki gitu, laki-laki yang terlibat dalam gerakan feminisme gitu. Nah, kira-kira lu ada nggak sih stigma yang diarahin ke lo gitu ya, diarahkan ke Daus gitu ya, ketika lu memutuskan untuk gue nih mau fokus, mau concern di pemberdayaan perempuan, gerakan feminisme gitu, dari baik dari laki-laki gitu ya, ataupun perempuan gitu, misalnya ada ledekan, ejekan, boleh cerita? Nah, itu saya sudah menduga ini pertanyaannya ke situ pasti ini. Oke. Nah, banyak lah. Jadi kalau pertanyaannya ada tidak, banyak. Terus bagaimana Anda merasakan, ya itu pergulatan. Beberapa sedikit cerita itu sudah aku tulis kan di tempatmu itu, di Let's Talk. Ceritanya si Mas Boni itu mewakili semua orang sebenarnya. Mewakili para aktivis laki-laki yang pro feminis. Makanya saya setuju juga istilahnya. Bukan feminis laki-laki, tapi laki-laki yang pro feminis. Karena memang saya juga sepakat bahwa feminis itu harus perempuan. Karena kan biasanya Kamala Baksin yang mengatakan bahwa feminis itu adalah paham yang menyadari akan adanya ketidakadilan perempuan dan berusaha untuk memperjuangkannya, menghilangkan itu. Dan itu yang merasakan betul ya perempuan. Yang merasakan betul karena dia ini ya secara biologis dia memang merasakan ketidakadilan itu. Nah, makanya saya agak setuju memang tadi memang kalau laki-laki ya laki-laki yang pro feminis. Makanya kemudian ketika laki-laki terjun ke isu-isu ini sebenarnya adalah bagian tak terpisahkan dari pemberdayaan perempuan. Jadi bukan dalam konteks tadi menjadi aktor sendiri ya, misalnya ahli di dalam feminis, kemudian Firdaus jadi aktor yang paling hebat, bukan begitu. Tidak begitu cara pandangku. Kalau aku, ini laki-laki yang pro feminis itu adalah bagian tak terpisah dari pemberdayaan perempuan. Ya. Artinya dia hanya berdiri di belakang dalam konteks membantu. Ya. Tapi ini bukan hal yang bukan berarti dia harus jadi aktor tunggal, bukan. Tapi dia tadi substitusi dari pemberdayaan perempuan. Nah, kenapa saya terjun ke sini? Karena memang tadi hasil analisisku dalam konteks pengalamanku di lapangan, ini isu yang tidak bisa ditinggalkan memang. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat itu harus ada pemberdayaan perempuannya. Dan makanya strategi affirmative action-nya kelompok-kelompok perempuan harus dikuatkan dulu, ya. Nah, tapi kemudian memang laki-laki ini jangan ditinggalkan. Ketika laki-laki tidak diberdayakan, atau bukan diberdayakan ya, disadarkan lah ya, disadarkan, itu nanti perempuannya akan dihabisi terus kan. Saya waktu kemarin itu studi 1 semester lah, istilahnya di Flinders itu di Australia. Saya banyak sekali membaca buku dan juga mungkin teman-teman Rifka Anissa itu udah ada itu risetnya. Bukunya si Boim, terus bukunya si Adit, terus Mbak Eli. Itu memang sebagian besar orang yang bercerai itu, Ira, itu pengen balik lagi. Gara-garanya apa? Takut ditinggal sama suaminya. Takut ditinggal sama pasangannya. Ya. Memang sih kadang kalau udah kejem banget si suaminya, itu memang harus dicerai. Tapi rata-rata hampir pengennya balik lagi. Nah, artinya kalau pengen balik lagi kan berarti takutnya akan terjadi cycle of violence kan? Iya kan? Cycle of violence in domestic kan? Makanya memang harusnya laki-lakinya harus dirubah juga. Makanya kan ada male counseling, ada counseling untuk laki-laki memang kan. Kemudian memang ini masih jarang ya. Nah, balik lagi ke pertanyaan Ci Ira, bagaimana tanggapan orang-orang terhadap keterlibatanku dalam isu yang sangat jarang ini? Ya, banyak sekali sih, banyak yang mempertanyakan. Apalagi kalau meeting-meeting di dulu zamannya, kalau sekarang sih sudah nggak begitu. Dulu zamannya awal-awal ya Ira, itu ketika meeting di kementerian misalnya, itu kan kalau ada undangan tentang gender itu kan perempuan semua kan. Kadang-kadang aku sendiri yang laki-laki. Nah, mereka itu sangat mencibir gitu kadang-kadang. Kok undangan tentang gender laki-laki yang datang?
Nah, padahal lama kelamaan sekarang setelah ada isu he for she misalnya, terus juga ada male engagement. Nah, kalau sekarang udah mulai tuh bahwa memang isu kesadaran gender ini tidak hanya harus dipahami atau dipunyai perempuan, tapi laki-laki juga harus punya, ya. Nah, itu uh, artinya banyak yang mencibir pertama, Ira, dulu, ya. Tapi lama-lama kemudian aku sih no worries lah, aku nggak peduli itu, karena ini bagian dari keterpanggilanku, bagian dari isu concernku, ya. Dan untungnya saya bergaul dengan orang-orang yang selalu mensupport, ya, senior-senior di Aspuk, terus juga dengan Mbak Yanti dulu di kapal perempuan, itu banyak sekali teman-temanku ada di situ. Kalau anggota perkumpulan kapal kan ada Mas Irwan juga, ada macam-macam lah, ada Toyo juga di situ. Pokoknya mereka sebenarnya punya perhatian yang serupa. Nah, lama-lama kalau sekarang agak mendingan, ya. Tapi memang kalau di grassroots itu, Ira, itu jarang memang. Nah, ini yang aku khususnya di isu-isu pengembangan ekonomi. Itu laki-laki atau para suami yang sadar akan bahwa keadilan dan kesetaraan gender itu harus dipahami oleh kedua belah pihak untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih hakiki, itu jarang sekali. Jadi waktu itu saya punya pengalaman di Sukoharjo tuh, Ira. Saya teman-teman tuh mendampingi kan ibu-ibu ini untuk pengembangan ekonomi. Nah, untuk usahanya bagus, dia sukses. Nah, suatu kali dia ada undangan dari pemerintah Sukoharjo untuk ikut pameran di level kabupaten. Nah, ibu ini kan tinggal di kampung. Karena sudah sukses kan, diundang untuk ikut pameran di Sukoharjo. Ketika ibu itu senang sekali, Mas, enak ini ikut pameran. Artinya saya naik level dari kampung ke kabupaten, bawa produknya. Ya. Ketika dia izin ke suaminya, ini mungkin salah saya juga, lupa waktu itu nggak memikirkan si suami ini. Suaminya bilang apa? Tidak, tugasmu hanya di rumah. Jadi suami itu memandang ibunya itu hanya di rumah. Kalau dia menghasilkan ekonomi, karena itu menghasilkan ekonomi, makanya dia senang. Itu ibu itu langsung drop, nangis dia. Habis itu nggak mau jualan lagi, nggak mau produksi lagi. Jadi ternyata itu ekonomi menjadi bagian ekspresi dia ternyata. Ekspresi dia, perhatian dia, artinya kemampuan dia lah. Jadi berjualan itu sebenarnya bukan sekedar berjualan, tapi bagaimana ekspresinya dia, makanya jualannya dia laku karena dia bekerja sepenuh hati. Tapi ketika selama ini yang dia sudah bangun, ekspresi dia, kreativitas dia sudah bangun, tiba-tiba dipotong di tengah jalan oleh suaminya, dia drop. Habis itu makanannya nggak enak, keripiknya dia nggak enak habis itu. Karena memang tadi, dari situ kemudian kesalahan kita juga tidak mendampingi intensif juga si suaminya. Ya, artinya apa yang ingin saya bilang bahwa tidak bisa kita abai terhadap persoalan gender dalam pengembangan ekonomi itu. Ya, itu kita harus betul-betul beriringan itu. Makanya itulah yang kemudian saya berkomitmen, artinya bukan itu harus jadi perhatian kita. Dan orang yang mendampingi pemberdayaan ekonomi atau pemberdayaan masyarakat, dia harus punya perspektif itu. Ya, dan kalau bisa banyakin laki-laki di situ. Karena biasanya para suami itu akan memandang laki-laki. Pengalaman saya, dia kadang-kadang kalau sama pendamping perempuan, si bapak-bapaknya itu karena perempuan sih, makanya dia ngomongin begitu. Nah, ketika kita yang ngomongin tentang gender, tentang kesetaraan, laki-laki sendiri yang berbicara di depan bapaknya, di depan si suaminya, kemudian dia ngomong ini di agama kan begini. Nah, itu saya balikin lagi biasanya. Untungnya saya punya pengetahuan agama kan, referensinya. Akhirnya dia lama-lama dia memahami lah kemudian. Nah, itu menurut saya bagus ke depan dikembangkan pendamping-pendamping yang tadi, yang laki-laki punya perspektif untuk tadi ya, untuk untuk berdialog lah dengan para suaminya ini. Karena biasanya rata-rata ibu-ibu itu punya usaha, itu bukan untuk dirinya sendiri, itu untuk keluarganya, untuk anaknya. Dia itu untuk rata-rata kalau kita tanya, ibu usaha untuk apa? Bukan untuk dirinya sendiri tuh. Dia pasti untuk mendahulukan kesejahteraan anaknya dulu atau keluarganya. Ya. Nah, ini kalau kemudian tiba-tiba dicibir sama suaminya kan, gara-gara dia ketemu sama tengkulak
ngomong sedikit ramah dianggap dia mau selingkuh atau apa, itu kan repot. Nah itu perhatianku, kemudian kenapa aku punya perhatian itu, dan sekarang itu aku pengen menggali ya tulisan-tulisan atau pengalaman ini kita ungkap dalam tulisan supaya orang juga membaca, atau juga supaya orang yang seperti aku itu punya teman lah minimal ya di level grassroots, bahwa you are not alone. We are hand in hand lah gitu, Ira ya. Ya, ya. Oke, ya jadi sebenarnya memang ada salah paham ya, Dos ya, salah paham di masyarakat tentang gender ya. Kalau kita bicara tentang gender atau Ya, gender itu pasti selalu diasosiasikan dengan ya, perempuan, betul, ya. betul, betul, Gitu betul. selalu saja gender. Padahal gender di Indonesia di mana itu di mana-manapun di dunia manapun banyak ya. Tidak hanya Ya. perempuan, tidak hanya laki-laki gitu ya. Ada transgender dan namanya juga macam-macam. Di Amerika juga banyak sekali, ada puluhan gender. Nah, itu mungkin kesalahan berpikir ya, kesalahan logikanya begitu, ada fallacy gitu ya. Nah, kalau kita ngomong keadilan gender, kesetaraan gender itu sebenarnya juga buat laki-laki gitu kan, laki-laki juga gitu ya. Nah, ya betul. Itu gerakan kemanusiaan gitu ya. Keadilan gender, gerakan feminisme itu gerakan keadilan dan kemanusiaan sebenarnya kan. Gitu. Nah, oke, saya mau gue mau tanya lo soal keterlibatan laki-laki lagi. Sejauh mana sih sebenarnya keterlibatan laki-laki dan posisi laki-laki dalam gerakan feminisme gitu ya. Nah, tadi di awal gue juga sedikit pengantar tentang privilege. Laki-laki ini punya privilege ya. Ya, gitu ya. betul. Laki-laki, kalau misalnya di Indonesia, laki-laki kemudian dia heteroseksual gitu, kemudian dia Islam gitu ya. Kemudian mungkin dari etnis tertentu ya di luar Jawa misalnya begitu. Kiai lagi. Dia orang Jawa begitu ya. Sebagai kalau orang Timur tuh beda lagi gitu. Nah, orang Jawa kemudian dia Islam, dia laki-laki, dia heteroseksual, itu privilege. Dia pegang kekuasaan tuh, ya kan? Sumber patriarki. Nah, bagaimana mentransformasi privilege ini gitu ya agar tidak menjadi sumber patriarki baru. Jadi laki-laki tidak mendominasi di gerakan feminisme gitu ya. Karena kalau laki-laki ngomong kayak tadi lo ngomong, laki-laki ngomong gitu ya di grassroots, di masyarakat. Kemudian lu udah fasih tuh, assalamualaikum, udah fasih tuh ngomongnya, didengerin. Tapi kalau perempuan kayak gue, walaupun gue lulusan sekolah agama gitu, MAPK lagi, nggak pakai jilbab gue gitu kan, gitu. Nah itu dicurigai sama masyarakat gitu kan. Nah sampai gue pernah tuh kayak lu juga pengalaman gitu ya, gue diundang kemudian di Bogor waktu itu ada sarasehan. Gue nggak tahu kalau itu sarasehan keislaman gitu, tapi perempuan gitu. Sampai akhirnya gue ditantang gitu, coba jadi imam, coba baca Al-Quran. What? That's crazy, right? Ya beneran gitu. Nah itu bener-bener, tapi ya itu ya gue buktiin. Gue buktiin kalau gue bisa baca Al-Quran, gue buktiin kalau ya gue juara MTQ. Fase lagi gitu ya, belajar puluhan tahun belajar bahasa Arab dan Al-Quran gitu. Nah itu bagaimana mentransformasi privilege gitu ya, patriarki itu untuk keadilan dan kesetaraan gender gitu. Jadi nggak menjadi sumber masalah patriarki baru dan mendominasi. Gimana, Daus? Betul. Nah, pertama memang harus disadari dulu, pertama itu memang perspektif dan kesadaran dulu, Ira, kalau menurutku ya. Bahwa si laki-laki ini yang kau sebut tadi punya privilege, itu harus betul-betul punya perspektif dan punya kesadaran. Dan memang ini membangunnya tidak sebentar memang. Aku ini kesadaranku juga itu tambah terus karena memang aku menemui banyak sekali pengalaman, Ira. Ya. Jadi mungkin bisa juga, makanya kalau aku biasanya kalau ngomong, mendebat para laki-laki ini, saya selalu dengan kasus, dengan contoh kasus, bukan dengan teori. Biasanya aku dengan kasus, misalnya begini, Bapak mau nggak kalau istri Bapak hamil 6 bulan atau hamil 8 bulan, masih suruh nyuci. Waktu nyuci, tiba-tiba dia terpleset. Kemudian jatuhlah dia. Keguguranlah itu anaknya. Siapa yang tanggung jawab? Pasti kan Papa juga. Nah, artinya saya biasanya kalau berdialog dengan para bapak-bapak itu yang reluctant, yang enggan ya, yang again terhadap nilai-nilai itu, selalu dengan kasus-kasus. Saya pernah menemui ini di daerahmu, di ceritanya teman juga di Sumatera Utara.
Kenapa tiba-tiba itu si Polda itu perhatian terhadap kasus-kasus perempuan? Ternyata apa, Ira? Ternyata saudaranya dia kena KDRT. Artinya dia punya kesadaran itu setelah ada kasus, setelah ada apa ya, eviden, ya. Makanya kalau saya bilang, kalau training saya biasanya di lapangan, saya selalu bilang dengan kasus dulu, dengan benefit, dengan manfaat. Apa sih manfaatnya kalau laki-laki itu punya sadar gender dan sadar keadilan kesetaraan gender? Apa manfaatnya? Saya selalu dengan manfaat dulu. Dibanding dengan persoalan. Biasanya kan kalau kita training kan ada persoalan dulu gitu kan. Kalau saya lebih ke manfaatnya dulu. Apa manfaat yang diterima? Ya, setelah itu baru kalau dia belum yakin dengan kasus-kasus. Nah, karena dengan kasus-kasus itu nanti dia akan ngeh gitu. Men-switch, oh ternyata begini toh ya. Kalau memang dia dengan kasus-kasus sudah tidak ngeh lagi, itu memang sudah bebelan tuh biasanya. Sudah inilah apa namanya itu udah tembok itu ibaratnya, memang dia nggak punya perhatian lah. Ya. Nah, artinya itu Ira, memang kalau strategi itu biasanya begitu, dan memang harus dengan kesadaran ini memang tidak cepat, harus lambat, dan memang sih ya kalau aku sih ya itu tadi ya, memang kalau aku sih memang karena dengan pelatihan, dengan kesadaran, dengan pengalaman ya. Tapi memang perubahan itu biasanya lebih bagus kalau dari orang yang tadi, yang punya privilege memang ya. Misalnya Gus Dur kan, dengan Gus Dur ngomong sedikit kan, banyak sekali orang jadi ngikutin kan. Misalnya dengan Kiai Hussein, itu kan, orang banyak ngikutin gitu loh. Iya kan? Nah itu sih, Ra. Jadi memang kalau aku strateginya biasanya tadi, pertama dengan merubah kesadaran, tapi kesadaran itu biasanya kalau saya di pelatihan itu biasanya dengan benefit apa yang dia terima, kemudian atau dengan diperkuat dengan kasus-kasus. Itu Ira. Oke. Ya, selamat bergabung buat kawan-kawan ya. Teman-teman, semuanya yang baru bergabung. Tadi saya lihat ada Mas Widi baru bergabung. Kemudian Mas Widi, kita menyediakan notulen ya. Tidak ada JBI di feature untuk keterbatasan feature di Instagram ini. Kita menyediakan notulen jadi bisa dibaca. Mas Widi ini difabel tuli, jadi bisa ya notulasi. Kemudian ada Mbak Stella tadi bergabung. Ada Mbak Suchen juga ya. Tadi sepertinya saya lihat bergabung. Terima kasih bergabung bersama kita. Ya, selanjutnya soal kesadaran nih. Saya tambahkan lagi Ira, saya tambahkan. Silakan. Terus yang paling penting juga tadi saya bilang, kalau orang misalnya sudah punya sadar, terus dia menjadi kayak tadi kelompok laki-laki yang pro-feminis, dia ngomong di mana-mana, artinya dia jadi narasumber, jadi ahli dan lain-lain, harus disadari bahwa dia itu bagian dari pemberdayaan perempuan. Dia itu hanya supporting saja. Support. Jadi dia bukan aktor utamanya. Aktor utamanya tetap perempuan. Itu yang harus disadari, Ira. Itu sih pendapatku ya. Mungkin yang lain bisa berbeda. Tapi kalau aku di tulisanku terakhir juga aku bilang it's a part of women's empowerment. Jadi posisi dan keterlibatan laki-laki itu di situ ya. Misalnya ada syaratnya gitu untuk terlibat gerakan feminisme. Oke. Nah, ngomong soal kita bicara soal kesadaran nih, Daus ya. Kesadaran dan perspektif feminis tadi gitu ya, kesadaran gender, perspektif feminis yang Firdaus sudah cerita, sudah share tadi sepanjang ini. Bagaimana sih sebenarnya keterlibatan Firdaus ini, keterlibatan lo dalam gerakan feminisme itu mengubah mindset lo gitu ya, attitude lo, bukan hanya cara pandang tapi juga sikap, behavior, kemudian attitude gitu ya, dan jati diri lo, identitas lo juga gitu ya, dan subjectivity yang lain, pengalaman-pengalaman yang lain. Bagaimana lo kemudian men-treat orang lain, memperlakukan orang lain, terutama perempuan, melihat persoalan-persoalan perempuan misalnya, atau persoalan keadilan gender atau ketidakadilan gender. Itu apakah lo merasa menjadi manusia yang lebih baik begitu, at least ya, dari segi apa gitu? Boleh di-share? Aku beruntung lah ya. This is honestly, bahwa dengan punya pemahaman seperti ini, hidup kita jadi akan lebih lebih setara. Ini kan persoalan pertarungan di dalam diri juga kan, ya kan? Ini kan pertarungan dengan diri sendiri juga. Kita kan misalnya apalagi di adat kita itu kan kita sama sekali banyak privilege. Makanya kemudian memang banyak sekali tantangannya kemudian kan. Kalau di keluarga juga tiba-tiba mertua bilang,
kok kamu ikutan mencuci dan lain-lain dan lain-lain. Ya seperti yang diceritain sama Mas Boni lah. Tapi percayalah, wahai teman-teman yang dengarkan ini, manfaatnya banyak sekali dengan laki-laki punya kesadaran seperti ini. Pertama, ya, berbagi tugas atau berbagi pekerjaan itu menjadi alamiah gitu loh. Tidak beban. Ya, itu jadi alamiah. Jadi kewajibannya berdua, ya. Jadi kewajibannya berdua. Ya. Itu. Kedua, anak kita yang melihat kita dengan hidup yang penuh dengan kesetaraan dan keadilan, penuh dengan tadi saling kesalingan, istilahnya kalau istilah sekarang kan hidup dengan kesalingan ya. Anak kita yang melihat dengan hidup seperti itu, dia pasti akan mencontoh. Dan dia akan, tadi, saya pernah baca di risetnya siapa ya, anak-anak yang hidup di keluarga, di mana pasangannya hidup dengan prinsip kesalingan, anaknya lebih demokratis, dan anaknya tuh lebih, secara psikologis, lebih bagus hidupnya. Ya, karena dia betul-betul melihat role model di depannya dia. Bukan dari buku dia. Ya, oke, baca di buku ya, tapi di depan matanya dia dari pagi sampai tidur lagi, dia melihat bagaimana bapak ibunya hidup dengan prinsip yang saling kesalingan, ya, saling berbagi tugas, saling saling memanusiakan satu dengan yang lain. Siapa yang punya kesempatan dialah yang bekerja, yang bertindak dan lain-lain, ya. Itu sangat bermanfaat. Saya merasakan sendiri itu. Meskipun saya juga masih berusaha menyadarkan pasangan, anak-anak dan lain-lain misalnya ya. Dan juga mungkin keluarga besar dan itu memang prinsip. Saya ingat sekali itu si Farid pernah bilang itu di diskusi yang regional itu bahwa it's a big business ini. Ini persoalan yang besar ini. Hidup bagaimana prinsip-prinsip itu dilakukan itu persoalan yang besar di masyarakat yang sangat patriarkal, tapi memang itu perlu harus diperjuangkan. Dan perjuangan itu sebenarnya bukan untuk kita semua, bukan untuk kita saja, tapi sebenarnya untuk semuanya. Untuk kehidupan keluarga kita dan juga untuk pasangan kita. Lebih bagusnya lagi kalau itu disadari dua-duanya ya. Ya itu kalau menurutku sih itu sangat berguna dan sangat bermanfaat. It's not a theory. It's the practical life. Ya. Itu Ira. Jadi tidak ada pembagian kerja secara seksual atau gender ya. Jadi di rumah tangga, karena di sini ada juga pertanyaan dari Mas Widi, begitu ya. Bagaimana sih sebenarnya kalau gimana cara disabilitas? Mungkin kedua belah pihak difabel gitu ya, hidup dengan difabilitas atau disabilitas. Kemudian bagaimana bisa menjaga kesetaraan gender, begitu ya. Nah itu kan tidak ada pembagian kerja secara nggak ada. Katakan tadi ada kesepakatan gitu ya, siapa yang sempat seperti itu ya Mas Widi. Ya kita tidak punya banyak waktu karena hanya 1 jam, takutnya langsung dipotong sama IG, jadi mungkin saya aja tanpa belas kasih dari Instagram. Pertanyaan terakhir singkat saja Daus, sekaligus penutup, mungkin bagaimana sih strategi mengajak laki-laki yang lain untuk punya kesadaran gender ini gitu ya, perspektif gender dan ikut terlibat dalam gerakan feminisme Daus. Ya, artinya kalau menurut saya ya banyak bergaul lah ya, banyak ngobrol. Teman-teman yang tadi ngasih support, ya salah satunya bisa dengan laki-laki baru juga ada ya. Ya tapi tadi kalau aku usul sih memang perbanyak tahu manfaatnya. Dengan kita ngasih tahu manfaatnya, mungkin orang jadi akan lebih ngeh ya. Ini sebenarnya itu hidup untuk kemanfaatan untuk keluarga, untuk kita berdua, untuk pasangannya dan lain-lain, untuk anaknya, ya. Dan itu tidak sulit. Sulit itu karena kita mendinai, ya, kita menolak. Tapi ini sekarang sudah banyak contoh-contoh lah ya. Dan teman-teman kalau mau ya perbanyak cari pengetahuan. Sekarang sudah banyak grup-grup dan juga banyak pengetahuan pengalaman yang mendorong untuk itu, ya. Jadi jangan sungkan. Sekarang sudah banyak temannya kalau dulu saya kayak seperti yang Mas Boim sama Mas Boni bilang itu sendirian sepertinya dulu. Tapi sekarang sudah banyak teman, ya. Farid juga itu komunitasnya banyak. Nah, di Indonesia sekarang sudah banyak. Jadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga sudah male engagement sudah menjadi salah satu prioritas juga. Tapi memang ini masih perjuangan. Bukan berhenti. Ini masih long to go, istilahnya apa ya? Masih jauh lah dari harapan. Tapi ingat perbanyak manfaatnya dan banyak contoh-contoh kasusnya, keberhasilan maksud saya, tingkat kemanfaatnya. Jangan perbanyak tantangan, problemnya ya. Jangan dikasih problemnya terus.
tapi cobalah kita perkuat tingkat kemanfaatannya. Ya, itu Ira. Baik, terima kasih Daus. Yuk. Ya, jadi kita bisa jadi role model ya. Baik laki-laki Ya. perempuan bisa menjadi role model gitu ya, buat yang lain gitu. Ya. Bukan hanya bagi anak juga, tapi bagi yang lain ya, tetangga, Betul. keluarga lain. Betul, Karena betul. Iya. Menikah tidak semua orang punya anak kan. Jadi Betul, kita bisa betul. buat anggota Betul. masyarakat yang lain. Dan Ya. perjuangan panjang seperti yang Daus bilang. Baik, terima kasih sekali lagi buat yang sudah bergabung. Terima kasih buat Firdaus. Kita akan save ini di IGTV, jadi nanti akan kita share lagi, gitu ya, bisa ditonton oleh lebih banyak orang lagi, karena memang Let's Talk ini ingin menjadi bagian dari produksi pengetahuan dan distribusi pengetahuan, gitu ya, tentang gender, seks, dan seksualitas. Baik, nanti kita akan share link di IGTV. Ada beberapa pengumuman sebelum kita berakhir ya. IG selanjutnya, live di IG selanjutnya edisi ke-11 itu minggu depan, Sabtu depan 6 Februari. Temanya puisi dan pemberdayaan perempuan difabel gitu ya, perempuan difabel. Jadi ada nanti akan bergabung guest bersama kita, ada seorang perempuan difabel penulis puisi begitu. Kemudian talk show edisi 11 itu 14 Februari Valentine's Day dengan tema remaja dan pendidikan seks dan seksualitas. Kita akan menghadirkan beberapa orang remaja difabel dan non difabel untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang pendidikan seks dan seksualitas gitu ya di remaja, dan penanggapnya adalah Bu Atas Hendardini Hapsyah dengan Pak Denny Irawan Yatim. Gitu ya, kita menyediakan juru bahasa isyarat seperti biasanya. Nah, itu pengumuman dari Let's Talk. Terima kasih sekali lagi buat semuanya. Sehat-sehat selalu ya, Daus. Sehat ya, terus berjuang dan semangat ya, Daus. Ya, makasih. Ya. Makasih banyak, Daus. Ya, sip. Sama-sama, Ira. Ya, dan untuk kegiatan-kegiatan Let's Talk silahkan update ya akun sosial media Let's Talk semuanya. Baik, terima kasih. Salam sehat dan salam solidaritas. Salam Let's Talk. Terima kasih. Selamat. Bye. Oke, bye.